jumpa lagi. Pada kali ini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Dilihat dari pengertian bahwa analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Kapan AMDAL ini dibuat? AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap koordinasi pelaksanaan AMDAL? Yaitu adalah Badan Pengendali Dampak Lingkungan atau BAPEDAL. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha terhadap lingkungan ini dilihat dengan beberapa hal. 1. Jumlah manusia yang terkena dampak, kemudian luas wilayah persebaran dampak, kemudian intensitas dan lamanya dampak berlangsung, dan terakhir banyaknya komponen lingkungan yang terkena dampak. Apa saja fungsi daripada AMDAL? Ini dilihat dari masyarakat, pemerintah, dan bagi pemilik proyek. Bagi masyarakat, kita lihat bahwa masyarakat mengetahui rencana pembangunan dan mempersiapkan diri untuk adaptasi. Kemudian, masyarakat ikut berpartisipasi. Ketiga, tidak terjadi salah paham dan dapat bekerja sama dengan pemilik proyek. Dan masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan proyek tersebut. Kemudian, apabila kita lihat dari segi pemilik proyek, kita lihat beberapa item. 1. Terhindar dari pelanggaran undang-undang dan peraturan pemerintah. 2. Terhindar dari tuduhan pencemaran lingkungan. 3. Dapat melihat masalah-masalah lingkungan yang dihadapi di masa datang. 4. AMDAL merupakan sumber informasi mengenai keadaan sosial budaya masyarakat sekitar. 5. Dapat mengetahui kelemahan dan dapat menyempurnakan kelemahan tersebut. Dan terakhir, dapat mengetahui keadaan atau kondisi lingkungan. Sedangkan bagi pemerintah, ini dilihat beberapa hal. 1. Mencegah potensi sumber daya alam yang dikelola akan rusak. 2. Mencegah sumber daya alam lain di luar proyek yang rusak. Kemudian 3. Menghindari perusakan lingkungan hidup. 4. Menjamin proyek dibangun sesuai dengan rencana pembangunan daerah. Kemudian untuk menghindari pertikaian antar pemilik proyek dengan masyarakat maupun dengan pemilik proyek lain. Kemudian menjamin proyek memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah. Dan terakhir, AMDAL dipergunakan sebagai alat pengambil keputusan. Istilah-istilah yang terkait dengan AMDAL adalah 1. Ada namanya RKL. 2. Ada namanya RPL. Kita lihat dari RKL. RKL ini adalah kepanjangannya Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu upaya penanganan dampak besar dan pentingnya terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Kemudian RPL artinya Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, artinya upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha. Nah, kemudian
Secara dipertegas lagi bahwa pengertian AMDAL ini merupakan telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan pentingnya suatu rencana usaha atau suatu kegiatan. Jadi AMDAL ini merupakan salah satu dokumen yang terdapat di dalam AMDAL. Ya, harus dibedakan bahwa antara ANDAL dengan AMDAL ini memiliki perbedaan yang tersendiri, di mana ANDAL adalah telaah secara cermat dan mendalam, sedangkan AMDAL ini merupakan salah satu dokumen yang terdapat dalam AMDAL. Kemudian, dokumen AMDAL merupakan hasil kajian kelayakan lingkungan hidup dan merupakan bagian integral dari kajian kelayakan teknis dan finansial serta ekonomis. Selanjutnya, dokumen ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha dari pejabat berwenang. Jadi, dikatakan bahwa dokumen daripada AMDAL itu adalah AMDAL tersendiri, di mana dokumen ini harus memenuhi syarat serta mendapatkan izin dari dari pejabat berwenang. Macam-macam dokumen daripada AMDAL adalah: 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau istilahnya disebut dengan KANDAL, yaitu isinya adalah menjabarkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang disepakati oleh pemrakarsa penyusun AMDAL dan komisi penilai. Kemudian, kedua, dokumen analisis dampak lingkungan atau ANDAL, yaitu memuat telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak dan pentingnya suatu rencana usaha berdasarkan arahan yang disepakati dalam KANDAL. Yang ketiga adalah dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup atau RKL, yaitu memuat upaya penanganan dampak, petunjuk bentuk rekayasa teknologi untuk mengurangi dampak. Dan keempat yaitu RPL, yaitu dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup, memuat rencana pemantauan daripada dampak. Bagaimana prosedural AMDAL? Dimulai dari penapisan atau screening, yaitu menentukan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau tidak. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 17 tahun 2001 bahwa terdapat beberapa rencana usaha dan bidang kegiatan yang wajib dilengkapi oleh AMDAL seperti 1. Pertanahan dan keamanan, 2. Pertanian, 3. Perikanan, kehutanan, kesehatan, perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, prasarana wilayah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, pengembangan nuklir, pengelolaan lingkungan, B3, bahan berbahaya dan beracun, dan rekayasa genetika. Jadi itulah jenis-jenis usaha atau kegiatan yang mesti harus wajib dilengkapi dengan AMDAL. Kalau kita lihat dari segi dunia pariwisata, ya seperti hotel, itu harus wajib juga membuat atau melengkapi dengan dokumen daripada AMDAL. Setelah proses daripada penapisan ini dari usaha-usaha tersebut, maka kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar wajib AMDAL tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung termasuk dalam kategori menimbulkan dampak penting dan wajib menyusun AMDAL. Jadi jelas di sini bahwa apabila kegiatan atau usaha itu dekat dengan atau
hadapan langsung atau berdampingan langsung dengan kawasan lindung, maka itu termasuk jenis usaha atau kegiatannya kategori menimbulkan dampak penting, sehingga mereka wajib menyusun AMDAL. Setelah proses screening adalah proses pengumuman dan konsultasi kepada masyarakat. Berdasarkan keputusan Kepala Bapedal nomor 08 tahun 2000 bahwa pemrakarsa wajib mengumumkan kegiatan rencananya kepada masyarakat selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menerima, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dahulu sebelum menyusun KANDAL. Penyusunan dan penilaian KANDAL ini memiliki penjelasan sebagai berikut. Penyusunan KANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi AMDAL atau proses pelingkupan. Kemudian setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. 3. Pemrakarsa berdasarkan peraturan, maka pemrakarsa lama waktu maksimal untuk penilaian KANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki dan menyempurnakan kembali dokumennya. Apabila dalam 75 hari komisi penilai tidak menerbitkan hasil penilaian, maka komisi penilai dianggap telah menerima kerangka acuan. Penyusunan dan penilaian AMDAL, RKL, dan RPL. Dimulai dari proses penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL, di mana penyusunan AMDAL, RKL, dan RPL ini dilakukan dengan mengacu pada KANDAL yang telah disepakati sebagai hasil penilaian Komisi AMDAL. 2. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen AMDAL, RKL, dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktunya untuk penilaian AMDAL, RKL, dan RPL adalah 75 hari. Dan setelah itu bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan kembali dokumen yang disusun. Demikian tadi penjelasan tentang AMDAL. Sampai jumpa pada materi berikutnya.